Ya, shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur bisa bertemu di ibadah chapel mahasiswa ya. Salam kenal bagi Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang semester ini belum ketemu saya mengajar, belajar bersama-sama kecuali semester 6 di mata kuliah teologi agama-agama. Nah, hari ini saudara-saudara renungan firman Tuhan saya beri judul yaitu Kebangkitan Kristus Mengubahku. Nah, ini sesuai dengan lagu yang tadi saudara-saudara nyanyikan ya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita dari orang berdosa menjadi orang benar, menjadi orang kudus dan teristimewa. Saudara-saudara masuk di dalam STT, belajar teologi, dan nantinya kita semakin diubahkan Tuhan di asrama, sifat hidup dan karakter kita dan istimewa. Nanti kita akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kita menemukan banyak orang yang telah mati lalu dibangkitkan ya. Yang pertama anak janda di Sarfat oleh Nabi Elia, lalu didoakan bangkit. Kemudian anak perempuan Sunem juga oleh Nabi Elisa, saudara-saudara, setelah mati juga didoakan kemudian bangkit. Lalu dalam Perjanjian Baru kita melihat saudara-saudara anak ibu janda di Nain ya, ketika orang-orang sudah mengusung mayat dengan keranda mayatnya pergi ke pemakaman, lalu Yesus datang dan menghalangi ya, stop, begitu turunkan keranda mayatnya, lalu Yesus berdoa, tapi orang banyak itu mentertawakan Yesus, saudara-saudara. Lalu setelah itu anak ibu janda di Nain ini bangkit. Lalu akhirnya orang banyak berkata, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Lalu di Yohanes pasal 11, saudara-saudara, Lazarus yang telah mati 4 hari, wah ini yang luar biasa, sudah busuk, saudara-saudara, mayatnya, tapi Yesus berkuasa sehingga Lazarus itu dibangkitkan. Lalu di dalam Kisah Rasul ada seorang yang bernama Ibu Dorcas atau Ibu Tabita oleh Petrus juga setelah mati lalu dibangkitkan. Lalu Paulus, saudara-saudara, Eutikus yang dengar khotbah lalu ngantuk kata Alkitab sehingga jatuh ya dari lantai atas ke bawah. Nah, ini banyak yang tanya kepada saya. Ini yang salah ini Paulus selama berkhotbah atau Eutikusnya yang ngantuk, saudara-saudara. Sama ya seperti mahasiswa kalau dosennya ngajar monoton gitu, monolog, mungkin saudara juga berkata ngantuk kalau didengar dosen si A, si B dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, tapi kalau Paulus, kalau saudara lihat di situ, dia berkhotbah itu lama, karena sebentar lagi dia akan meninggalkan Efesus, lalu pesan terakhir, saudara-saudara, kata firman Tuhan, dia khotbah lama. Nah, akhirnya Eutikus ngantuk, lalu jatuh, saudara mati. Lalu setelah Paulus turun, mendoakan, Eutikus hidup, Paulus naik lagi ke atas, saudara-saudara, lalu berkhotbah sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari. Wah, ini luar biasa. Ini KKR sejati ya, khotbah semalam suntuk. Saudara-saudara pernah menghadiri ibadah, hadirilah ibadah khotbah semalam suntuk. Ada, saudara-saudara? Saya pikir nggak ada ya. Kalau praise and worship gitu mungkin ada yang mau. Tapi kalau khotbah semalam suntuk kayaknya kok nggak ada. Nah, Eutikus mati lalu bangkit. Kemudian hamba Tuhan sekarang ada yang mendoakan orang mati lalu bangkit. Yang lalu viral, saudara, hamba Tuhan dari Afrika itu ya, mendoakan orang mati yang sudah di dalam peti, saudara-saudara, lalu bangkit. Ternyata itu penipuan, saudara-saudara ya, ternyata itu penipuan. Nah, saudara-saudara, kalau kita merenungkan, mereka semua sudah mati lalu bangkit. Apa perbedaannya dengan kebangkitan Kristus, saudara-saudara? Apa perbedaan kebangkitan mereka dengan kebangkitan Kristus? Saudara-saudara, kalau mereka mati lalu bangkit, mati lagi, dan setelah itu dikubur, tunggu kepada kebangkitan tubuh yang diakui oleh orang Kristen segala abad sepanjang zaman melalui pengakuan iman rasuli yang merupakan ringkasan dari Alkitab kita. Saudara-saudara, aku percaya
ada kebangkitan tubuh yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4, peristiwa yang bersamaan dengan tanda petik pengangkatan plus kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudara, tetapi Yesus, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesus telah mati, kita peringati Jumat Agung kemarin, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara-saudara. Dan setelah itu dia hidup selama 40 hari bersama dengan para muridnya. Dan bulan Mei nanti kita akan memperingatinya, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali. Itu perbedaannya. Kalau mereka mati, bangkit, mati lagi, menunggu kebangkitan tubuh. Tapi kalau Yesus mati, bangkit, dan hidup, naik ke surga, saudara-saudara, selama-lamanya dia hidup, dan nanti dia akan datang kembali. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, pada waktu Yesus mati, para murid mengalami kesusahan. Sama seperti kita kalau ditinggal oleh saudara yang paling kita kasih, entah itu orang tua atau saudara-saudara, kita pasti merasa susah. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, sebelum mereka mengalami atau melihat Yesus yang bangkit, mereka susah, dan akibatnya apa, saudara-saudara? Yohanes 20 ayat 11 dikatakan para wanita menangis di kubur. Di antara semua murid, saudara-saudara, hanya para wanita, khususnya Maria Magdalena, ini yang mengerti apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa dia akan ke Yerusalem, lalu akan ditangkap, lalu dibunuh, kemudian dia mati. Dan dia pernah berpesan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit, saudara-saudara. Selama 4 kali Injil Matius mencatat, berarti itu satu pesan yang sangat penting. Bahwa nanti aku akan mati dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara-saudara, pesan penting sebanyak 4 kali diucapkan. Kalau kita mendapatkan penekanan, saudara-saudara, perintah sampai 3 kali atau 4 kali, berarti pesan atau perintah itu sangat penting. Tapi Alkitab mengatakan para murid, khususnya yang laki-laki, saudara-saudara, para rasul, menganggapnya sebagai apa, saudara? Omong kosong. Ketika para wanita memberitahu di Injil Lukas pasal 24, maka para murid yang laki-laki menganggap bahwa perkataan perempuan itu adalah omong kosong. Atau konteks sekarang terkenal dengan istilah hoax, ya, saudara, berita bohong. Nah, saudara, sebelum itu apa yang terjadi? Para wanita pergi ke kubur, tujuannya apa, saudara? Apakah menyaksikan Yesus yang bangkit? Oh, tidak. Ternyata para wanita ini juga sama seperti murid-murid yang lain. Pergi ke kubur tujuannya untuk merempai mayat Yesus. Begitu ya, saudara, bukan untuk melihat Yesus yang bangkit. Tetapi apa yang terjadi ketika kubur itu kosong, pintu kubur terbuka? Para wanita ini menangis. Saudara-saudara, yang kedua kita lihat para murid kembali sebagai nelayan berulang kali, sehingga ketika kita ditanya sebenarnya murid Tuhan yang pertama kali ini siapa, ya? Petrus atau Andreas? Kalau saudara-saudara melihatnya di Yohanes pasal 1 itu jelas Andreas, dan Andreas bawa Petrus ketemu Yesus. Tapi di bagian yang lain, saudara-saudara, Injil yang lain, Matius katakanlah pasal berapa 4 itu kok Petrus yang pertama kali. Nah, kalau kita lihat di situ, saudara-saudara, memang berulang kali Petrus itu pergi menangkap ikan. Ya, sudah dipanggil Tuhan, lalu pergi menangkap ikan lagi. Lukas pasal 5 katakanlah, saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau dia pergi menangkap ikan, maka tidak mendapat apa-apa, saudara-saudara. Lalu ketika Kristus datang dan memberi nasihat, mengikuti nasihatnya, lalu menangkap banyak ikan. Lalu di Injil Lukas itu kita boleh melihat harusnya mengucapkan terima kasih atas nasihat yang sudah diberikan, tapi Petrus malah mengusir Yesus. Dia berkata apa? Pergilah daripadaku, sambil dia sujud menyembah, karena aku ini seorang yang berdosa. Nah, saudara-saudara, terus-menerus panggilan itu mesti diteguhkan, terus-menerus panggilan itu diperbarui, Bapak Ibu, ya, terus diubahkan supaya semakin mantap. Nah, saudara-saudara, itulah pengalaman para murid. Saudara juga di kampus, saudara mungkin juga hari-hari ini ada yang berkata, aku mau pulang sajalah. Nggak tahan begitu ya, tugasnya banyak, hidup di asrama seperti ini. Saudara-saudara, saya di asrama itu 4 tahun, saudara-saudara ya, sama juga seperti kalian, paling merasakan jenuh, bosan juga seperti itu. Tetapi satu hal yang sangat penting, ketika di kampus itu, saudara, kita diteguhkan, semakin dikuatkan. Nah, para murid kembali ke pekerjaan yang lama, Tuhan panggil lagi. Lalu berikutnya, saudara, para murid melupakan Yesus, ini yang keterlaluan. Lukas 24, Kleopas dengan temannya. Masih ditinggal 3 hari, sudah tidak kenal. Kalau ditinggal 30 tahun, saudara-saudara, ketika ketemu tidak kenal, itu wajar.
tidak tahu itu wajar. Tapi para murid ditinggal 3 hari sudah melupakan begitu saja. Intinya waktu Yesus mati, mereka susah. Tapi saudara, kita boleh lihat apa yang dialami oleh para murid yang namanya Petrus. Ketika Yesus ditangkap, dia berani luar biasa. Bahkan dia hunus pedangnya, Yohanes 18 mencatat, dia memotong telinga hamba imam besar yang namanya Malkus. Tapi coba lihat saudara, ketika Yesus ditangkap, ayat berikutnya, ayat 15 dan seterusnya, kalau saudara-saudara boleh melihat, akhirnya Petrus mengalami ketakutan. Saudara, identitasnya sebagai murid Kristus ketika diketahui engkau salah satu muridnya, engkau pasti pengikutnya, lihat dari bahasamu, logatmu berbicara. Tapi Petrus menyangkal dan berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak mengerti apa yang engkau maksud. Nah, saudara, kita boleh lihat. Lalu ayat berikutnya, pasal berikutnya, dia takut kepada pemimpin agama Yahudi waktu itu. Tetapi lihat, ketika Kristus bangkit, menampakkan diri kepada Petrus berulang kali, bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus, saudara, sebagai kuasa yang membuat Petrus berani bersaksi, para murid berani bersaksi. Lihatlah Kisah Rasul pasal 2 pasal 2 dan pasal 4. Akhirnya Petrus berani berkhotbah tentang Kristus, dan ketika dia ditangkap, diadili, saudara, dia berani menegur saudara sidang mahkamah agama itu. Jadi saudara, kita melihat Petrus dari seorang yang takut ketika mengalami kebangkitan Kristus menjadi seorang yang sangat berani. Lalu yang kedua, saudara, Maria Magdalena. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, kalau kita lihat, saudara, dia menangis karena ditinggal Yesus. Saudara, apa artinya air mata? Apa artinya tangisan itu? Bukankah itu identik dengan yang namanya persoalan yang berat sampai akhirnya membuat menangis? Nah, Maria Magdalena karena kesedihan, karena kesusahan, karena air mata, akibatnya apa saudara? Tidak dapat mengenal Yesus. Nah, jangan sampai ketika kita mengalami pergumulan hidup kita, saudara, kita tidak bisa mengenal Yesus. Lalu ketika tidak mengenal Yesus, akhirnya pikirannya macam-macam. Padahal Yesus datang, saudara, dan Maria Magdalena menganggap Yesus sebagai penunggu taman. Tuhan, kalau Tuhan yang menyembunyikan dia, saudara, dia berkata, di mana Tuhan meletakkan mayatnya, supaya aku bisa mengambilnya. Nah, saudara, apa artinya penunggu taman? Orang tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat sesuatu, bahkan Kleopas, kalau saudara lihat di situ, Lukas 24, tidak mengenal Yesus, akhirnya mengatakan apa? Apakah engkau satu-satunya, adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem, ya, orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi belakangan ini. Nah, saudara, pergumulan yang berat, persoalan yang bertubi-tubi dalam hidup kita, kadang-kadang memang bisa menyebabkan kita tidak dapat mengenal Yesus. Tapi lihatlah, ketika Yesus bangkit, menampakkan diri pada Maria Magdalena, ketika dia susah, lalu digantikan, diubahkan oleh Yesus, dan akhirnya Maria Magdalena bersuka cita. Karena aku telah melihat Yesus yang bangkit. Aku telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan setelah itu apa, saudara? Dia menceritakan peristiwa kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Saudara-saudara, dan yang terakhir, yang ketiga, saya beri contoh Thomas. Ya, kalau kita melihat di situ, saudara, pasal 20 ayat 24, nah ini saudara, tidak bersama dengan para murid. Saudara. Nah, penafsir mengatakan kembali ke pekerjaan yang semula sebagai tukang kayu. Itu Thomas, saudara. Waktu Yesus mati, memang benar para murid kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Akhirnya kembali ke pekerjaan semula. Tetapi ketika murid Tuhan yang sudah didatangi Tuhan, saudara, ya tidak banyak di situ, tidak lengkap maksudnya. Setelah memberitahu kepada Thomas, Thomas berkata, aku tidak percaya. Nah, saudara, tidak hadir di dalam persekutuan itu yang menyebabkan tidak bisa mengalami Kristus, mengalami kebangkitan Kristus. Nah, saya berharap saudara chapel aktif ya, saudara, di samping ibadah hari Minggu, ya ibadah kampus aktif. Sebab kadang-kadang kalau ibadah kampus itu, saudara, perasaan gimana? Membosankan, setiap hari kok ibadah, katanya begitu. Lalu siapa yang khotbah? Kalau dosen yang khotbah saya mau datang. Tapi kalau yang khotbah kakak kelas atau bahkan adik kelas, kita merasa apa? Aku nggak dapat apa-apa itu. Nah, kadang-kadang kita melihat orang siapa yang berkhotbah, saudara. Tapi kita lupa. Siapapun dia, siapapun orangnya, ya apapun jabatannya,
Kalau dia memberitakan Kristus, seharusnya saudara, orang yang mendengar menemukan Kristus. Kalau saudara renungkan Lukas pasal yang keempat, ketika Yesus membaca kitab Yesaya di dalam rumah ibadat itu, dan setelah dia baca kitab Yesaya, roh Tuhan telah ada padaku, dia telah mengurapi aku, dia mengutus aku untuk membebaskan, ya, dan seterusnya, memberitakan kabar baik, dan seterusnya, mencelikkan mata orang buta, ya, saudara, dan seterusnya. Setelah dia tutup kitab Yesaya, apa yang terjadi? Dia mau duduk, dan Alkitab mengatakan apa? Semua mata memandang kepada Yesus. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat penting. Ketika kita hadir dalam persekutuan, kita menemukan Kristus. Ketika hamba Tuhan berkhotbah firman, berkhotbah Alkitab, seharusnya orang banyak yang mendengar juga menemukan Kristus, mengalami Kristus. Seringkali kita berkhotbah, orang banyak nggak menemukan Kristus, saudara. Tapi Yesus menjadi contoh yang baik. Paulus menjadi contoh yang baik. Petrus menjadi contoh yang baik. Bahkan rasul yang lain menjadi contoh yang baik. Ketika mereka berkhotbah, mereka orang banyak yang mendengar, menyaksikan Kristus. Oleh sebab itu, kalian dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Ingatlah khotbah hari ini. Ketika engkau menyampaikan firman Tuhan di chapel, di persekutuan, di ibadah, dimanapun berada, orang yang mendengar harus menemukan Kristus. Oleh sebab itu, jangan kita malas, jangan kita sering absen di dalam persekutuan, sebab kalau kita sering absen, kita tidak akan menemukan Kristus. Tetapi lihatlah 8 hari kemudian, Thomas hadir bersama-sama dengan para murid. Dan ketika Thomas berkata kepada murid, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalamnya, dan sebelum aku melihat bekas luka di lambungnya dan mencucukkan tanganku ke dalamnya, seperti gambar di slide itu, saudara-saudara, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali Thomas identik dengan ketidakpercayaan. Apakah ada di antara kalian yang bernama Thomas? Mungkin tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Kalau memberi nama Thomas itu identik dengan ragu-ragu, identik dengan tidak percaya. Benar ya, saudara-saudara? Apalagi memberi nama Yudas. Wah, kita paling anti dengan nama Yudas, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena identik dengan pengkhianat yang menjual Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Padahal di Alkitab ada 7 orang yang namanya Yudas, saudara-saudara. Nah, Thomas identik dengan ketidakpercayaan. Tetapi saudara lihat, apakah tidak percaya itu dosa? Kalau di dalam perjanjian lama orang Israel di padang gurun, mereka tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, mereka dikatakan Alkitab berdosa. Sehingga mereka mati, binasa di padang gurun, tidak masuk ke negeri perjanjian. Tetapi kalau kita lihat konteks Thomas, saudara-saudara, ketika dia tidak percaya, apakah itu dosa? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Justru itulah Thomas jujur dalam imannya. Kalau dia tidak percaya, dia bilang tidak percaya. Kalau dia belum percaya, dia bilang belum percaya. Saudara-saudara. Nah, seringkali orang sangat mudah percaya, tapi sangat mudah juga meninggalkan Tuhan. Sangat cepat percaya, sangat cepat juga meninggalkan Tuhan. Tapi lihatlah Thomas, ketika dia ambil keputusan untuk percaya, dia tidak cepat, saudara, instan lalu percaya. Tapi dia mengumpulkan dulu, dia memikirkan dan merenungkan dulu, saudara. Sebab ketika dia minta bukti dan dibuktikan oleh Tuhan, akhirnya apa, saudara? Dia percaya, dan setelah percaya, dia tidak setengah-setengah. Sampai dia berkata ketika melihat Yesus yang bangkit, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Murid yang lain tidak pernah mengatakan itu. Petrus hanya berkata di Matius 16, ketika memuji, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dan Yesus berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena Bapakku yang mengaruniakan pengertian itu. Murid yang lain pun juga mengatakan hal yang sama, saudara-saudara. Tidak ada yang berkata, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Bukan hanya Tuhan dan Allah, engkau adalah Tuhanku dan Allahku, kecuali Thomas. Jadi, saudara, iman dimulai dengan pengertian, iman dimulai dengan pergumulan. Tapi setelah dia percaya, ambil keputusan untuk percaya, dia percaya sungguh-sungguh, saudara. Dan orang yang seperti ini tidak bakalan cepat, saudara, meninggalkan Tuhan. Jadi, saudara, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Ketika Yesus bangkit menampakkan diri, ada perubahan yang luar biasa. Petrus dari penakut menjadi pemberani. Maria Magdalena dari susah menjadi bersukacita. Thomas, saudara, ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepadanya, dari tidak percaya menjadi percaya. Yang terakhir, saya dan saudara, apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita?
ketika Kristus menampakkan diri atau mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan saudara-saudara semua. Ya, semakin saudara percaya, semakin ambil bagian di dalam STT ini, belajar bersama-sama, saudara semakin diubahkan, semakin teguh di dalam panggilanmu menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya di dalam suasana kebangkitan Kristus yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemenangan, kalau sudah mengubahkan setiap murid-murid-Mu pada masa itu, demikian juga Tuhan, kami mahasiswa, kami dosen semua, Civitas Akademika dari STT Happy Family, kiranya kebangkitan Kristus, Tuhan, boleh kami alami dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi lebih baik lagi, menjadi bersemangat, menjadi lebih setia lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah hadir pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.